Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Asmiatin dari kelas Biologi A 2019. Saya dengan NIM H01219005. Di sini saya akan menjelaskan terkait kelas mamalia dari Kingdom Animalia. Mamalia berasal dari kata mamae atau susu. Hewan kelas ini mempunyai ciri utama yaitu glandula mamae atau kelenjar susu yang menghasilkan susu untuk menyusui anaknya. Ciri umum dari kelas mamalia ini yaitu hewan berdarah panas, homoiterma, suhu tubuhnya tetap. Umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan, tetapi beberapa ada yang bertelur. Lalu bernafas melalui paru-paru, mempunyai ruang jantung sempurna yang berjumlah 4 buah, memiliki kulit kelenjar minyak atau kelenjar sebaceous dan kelenjar keringat, kelenjar sudoriferous. Fertilisasi internal atau pembuahan terjadi di dalam tubuh. Mempunyai kelenjar susu atau glandula mamae, mempunyai cuping telinga. Mamalia mempunyai dua pasang anggota badan. Jari-jari umumnya berjumlah 5. Habitat terestrial atau di daratan, floral, arboreal atau di pepohonan, dan akuatik di air. Badan ditutupi rambut. Tubuh terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Memiliki alat gerak berupa 2 pasang tungkai. Sepasang anggota gerak depan dan belakang masing-masing memiliki jari yang umumnya berjumlah 5. Anggota gerak depan termodifikasi untuk berlari, berenang, menggali lubang, dan terbang. Pada jari-jarinya terdapat kuku dan cakar. Berikut ini taksonomi mamalia. Kingdom Animalia, subkingdom Metazoa, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Animalia. Klasifikasi dari mamalia ini yaitu hewan mamalia terbagi menjadi beberapa ordo. Berbagai jenis ordo tersebut dapat berbeda satu sama lain, tergantung dari klasifikasi ilmiah yang dipakai. Berikut ini adalah 16 ordo dari hewan mamalia. Kita akan jabarkan pada slide berikutnya. 1. Monotremata atau mamalia monotremata ini jenis hewan yang bertelur dan memiliki paruh seperti bebek. Hewan dari ordo ini menyedot susu dari induknya melalui bulu-bulu induknya tersebut. Beberapa contoh hewan mamalia monotremata diantaranya yaitu Platypus dan Echidna. Klasifikasi dari spesies Platypus ini yaitu terdiri dari Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas mamalia, ordo monotremata, famili Ornithorhynchidae, genus Ornithorhynchus, spesies Ornithorhynchus anatinus. Lalu pada ordo Marsupialia atau Diptodontia ini merupakan hewan mamalia berkantung. Hewan Marsupialia ini menyelesaikan perkembangan embrionik di dalam kantung marsupialnya. Terdapat satu set gigi yang tidak diganti kecuali premolar terakhir. Telinga dilindungi dengan sebuah bula yang dibentuk dari alis sphenoid. Contoh hewan mamalia marsupialia yaitu kanguru. Nah, berikut yaitu klasifikasi spesies kanguru merah. Lalu yang ketiga yaitu Artiodactyla. Hewan mamalia Artiodactyla merupakan jenis mamalia yang memiliki kuku dengan jumlah kaki yang genap pada masing-masing kakinya. Hewan mamalia Artiodactyla disebut juga dengan herbivora. Contoh beberapa mamalia Artiodactyla yaitu kambing, sapi, rusa, domba, dan lain sebagainya. Berikut yaitu klasifikasi spesies kambing. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas mamalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Capra, spesies Capra agagrus hircus. Yang keempat yaitu ordo Cetacea. Cetacea merupakan hewan mamalia yang berhabitat di laut. Hewan ini memiliki bentuk tubuh seperti ikan, kaki di depan berbentuk seperti dayung yang disebut flipper. Tidak ada kelenjar-kelenjar di kulit, tidak ada rambut,
Bentuk gigi semua sama, tidak berlapis emal atau tidak bergigi, dan tidak memiliki tungkai belakang. Contoh hewan mamalia cetacea adalah ikan paus dan lumba-lumba. Berikut ini klasifikasi spesies ikan paus biru, yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Cetacea, famili Balaenopteridae, genus Balaenoptera, spesies Balaenoptera musculus. Lalu yang kelima yaitu Chiroptera. Chiroptera merupakan hewan mamalia yang memiliki bentuk kaki menyerupai sayap atau disebut juga dengan bersayap tangan yang berselaput. Selaput tersebut berada di atas ruas jari sampai bagian belakang hingga tungkai depan bagian belakang. Contoh hewan ini yaitu kelelawar. Klasifikasi dari kelelawar terdiri dari Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Chiroptera, genus Mites, spesies Myote sp. Lalu yang keenam yaitu ada Edentata. Edentata ini merupakan hewan mamalia geligi tereduksi atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Hewan edentata diantaranya adalah armadillo dan kukang. Berikut ini contoh dari spesies kukang Jawa yang terdiri dari Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Edentata, famili Decipodidae, genus Bryodontes, spesies Bryodontes maximus. Yang ketujuh ini ada ordo Proboscidea. Ordo ini merupakan terdiri dari mamalia berotot dengan tubuh panjang dan relatif besar. Berat badan sekitar 300 sampai 350 kg. Punyai proboscis dengan 2 lubang hidung yang dapat untuk memegang. Telinganya lebar, lehernya pendek, dan kepalanya berukuran besar. Gigi seri dan atas tumbuh memanjang. Kaki lurus seperti tiang, dan hewan ini dapat berumur mencapai 50 tahun. Contoh spesies dari ordo Proboscidea adalah gajah. Berikut ini yaitu klasifikasi spesies gajah Sumatera. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Proboscidae, famili Elephantidae, genus Elepus, spesies Elepus maximus. Yang ke-8 yaitu ordo Carnivora. Hewan mamalia karnivora memiliki ciri-ciri diantaranya itu berukuran kecil sampai besar, memiliki tengkorak bulat dengan kranium yang membulat, memiliki 4-5 jari yang bercakar, melengkung, dan tajam. Contoh hewan karnivora salah satunya adalah musang. Ini adalah klasifikasi dari spesies musang, yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Viperidae, subfamili Paradoxurinae, genus Paradoxurus, spesies Paradoxurus hermaphroditus. Yang ke-9 yaitu ada ordo Insectivora. Ordo Insectivora ini yaitu hewan mamalia yang makanan utamanya berupa serangga atau hewan-hewan kecil. Merupakan mamalia terestrial yang habitatnya pada umumnya di darat, seperti hidup di lubang, di pohon, atau amfibius, dan ada yang selain di darat yaitu di air, contohnya ikan pemakan insekta. Hewan ini berukuran sangat kecil sampai kecil, mempunyai banyak gigi serta memiliki mulut yang panjang dan mudah digerakkan. Gigi hewan Insectivora mempunyai puncak yang tajam, memiliki kaki pentadaktil, memiliki indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Contoh hewan Insectivora dan adalah Suncus murinus atau tikus curut. Nah, ini berikut adalah klasifikasinya. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Insectivora, famili Soricidae, genus Suncus, spesies Suncus murinus. Yang ke-10 yaitu primata. Ordo primata ini berciri-ciri seperti hewan memiliki 5 jari, bentuk gigi yang sama, dan rancangan tubuh primitif atau tidak terspesialisasi. Pada primata, kombinasi dari ibu jari berlawanan, jari kuku pendek,
bukan cakar, dan jari yang panjang dan menutup ke dalam adalah sebuah relik dari posisi jari atau brachiation moyangnya pada masa lalu yang kemungkinan penghuni pohon. Yang ke-11 ini yaitu ordo Rodentia. Ciri utama Rodentia adalah kemampuannya mengerat benda-benda dengan sepasang gigi seri yang besar. Hewan ini berukuran kecil hingga besar. Kaki dengan 5 jari, terdapat gigi seri atas yang besar dan tidak memiliki gigi taring serta gigi geraham depan. Pada lapisan luar gigi seri terdapat emal gigi yang sangat keras, tetapi bagian belakang tanpa lapisan emal. Nah, beberapa contoh spesies dari ordo Rodentia ini adalah tikus, berang-berang, dan lainnya. Yang ini adalah klasifikasi spesies dari tikus rumah, yang terdiri dari Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Muridae, genus Ratus, spesies Ratus. Nah, selanjutnya yaitu ordo Polydota. Polydota adalah hewan mamalia bersisik, umumnya tidak bergigi. Tubuh terlindungi sisik dari zat tanduk. Bagian tubuh ventralnya berambut, memakan semut. Hewan mamalia yang termasuk ordo Polydota contohnya adalah terenggiling. Klasifikasi dari spesies terenggiling yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Polydota, famili Manidae, genus Manis, spesies Manis javanica. Ciri-ciri terenggiling ini yaitu bentuk tubuh memanjang, rambut termodifikasi menjadi sisik besar berbentuk perisai berlapis. Jika terganggu, terenggiling akan membentuk tubuhnya menjadi seperti bola. Yang ke-13 ini yaitu ordo Perissodactyla. Perissodactyla adalah hewan mamalia herbivora dengan ciri khas pemilikan kuku dengan jumlah jari kaki ganjil. Beberapa jenis hewan mamalia yang termasuk ordo Perissodactyla adalah zebra, badak, kuda, dan tapir. Klasifikasi dari spesies badak Sumatera. Di sini yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Perissodactyla, famili Rhinoceratidae, genus Dicerorhinus, spesies Dicerorhinus sumatrensis. Yang ke-14 yaitu ada ordo Logomorpha. Logomorpha merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas gigi seri sebanyak 4 gigi atau lebih mirip dengan pahat. Gigi seri tersebut hampir menyerupai ordo Rodentia. Ciri lain dari ordo ini yaitu kaki belakang dan yang lebih panjang dari kaki depan, yang fungsinya untuk berlari dan juga melompat. Spesies yang termasuk ordo Logomorpha salah satunya adalah kelinci. Kelinci spesies dari kelinci Sumatera terdiri dari Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Logomorpha, famili Leporidae, genus Nesolagus, spesies Nesolagus netscheri. Ordo ke-15 ini yaitu Dermoptera. Dermoptera memiliki ukuran kecil sampai medium. Kakinya menyokong satu lipatan otot yang melebar di daerah lateral, di antara kaki depan dan kaki belakang dari leher sampai ekor. Puncak giginya tajam, tengkorak lebar dan gepeng. Hanya terdapat di Asia Tenggara. Spesies yang termasuk ordo Dermoptera contohnya adalah kubung pelanduk Sunda. Berikut ini yaitu klasifikasi spesies kubung pelanduk Sunda, yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Dermoptera, genus Gleopterus, spesies Gleopterus variegatus. Nah, yang terakhir ini yaitu ordo Sirenia. Ordo Sirenia merupakan mamalia yang mirip dengan ordo Cetacea. Memiliki ciri yaitu tidak ada daun telinga, tidak memiliki tungkai depan dan tungkai belakang seperti dayung, berkulit tebal dan sedikit berambut. Salah satu spesies dari ordo ini yaitu sapi laut. Berikut ini klasifikasi dari sapi laut.
Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Sirenia, famili Dugongyngae, genus Hydrodamalis, spesies Hydrodamalis gigas. Berikut ini yaitu pertanyaan dari saya. 1. Jelaskan bagaimana Microbus rufus berkembang di dalam kantung induknya. Yang kedua, sebutkan contoh jenis hewan mamalia arboreal. Ketiga, apa perbedaan antara ciri dari ordo Rodentia dan Logomorpha? Soal yang keempat, apakah ada hewan mamalia yang tidak memiliki daun telinga? Kelima, sebutkan apa saja hewan yang terancam punah dan termasuk hewan yang dilindungi di Indonesia yang ada di PPT dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.